Kali ini Minbray akan kasih rekomendasi buat kalian semua sepatu yang cocok buat daily run, bray. Yang paling kanan ini ada Ortus X, Hyperfuse 1.4. Sebelah sini ada spek seri Vortex, dan sebelah sini ada dari Nenten Hiroshi, dan yang paling kiri ada dari Mills seri Air Max Rival. Nanti kita akan bahas satu persatu sepatunya. Halo bray, kembali lagi di channel Respotindo, toko sepatu istimewa di kota Jogja istimewa. Nah, kali ini Minbray akan kasih rekomendasi buat kalian semua sepatu yang cocok buat daily run, bray. Nah, di depan saya ini udah ada beberapa produk sepatu dari brand lokal, dari Ortus X, Spek, Nenten, dan juga Mills. Nah, sepatu yang cocok buat kalian daily run tentunya sepatu yang nyaman dan juga ringan. Nah, di depan saya ini udah ada beberapa produk sepatu dari brand lokal yang cocok buat kalian daily run. Yang paling kanan ini ada Ortus X, Hyperfuse 1.4. Sebelah sini ada spek seri Vortex, dan sebelah sini ada dari Nenten Hiroshi, dan yang paling kiri ada dari Mills seri Air Max Rival. Nah, ini sepatu yang cocok buat kalian daily run, bray. Nanti kita akan bahas satu persatu sepatunya, tapi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dulu channel ini biar tidak ketinggalan video-video terbaru di Respotindo. Oke, langsung aja kita ke sepatu yang pertama, bray. Sepatu yang pertama ini dari Ortus X. Ini dia ada Ortus X Hyperfuse 1.4. sepatu generasi penerus dari seri sebelumnya, yang merupakan ada pembaruan di bagian material uppernya, desainnya, dan juga di bagian midsole-nya, bray. Nah, untuk uppernya sendiri ini menggunakan bahan material mesh yang cukup breathable, tipis tetapi juga kuat. Nah, dimana untuk tekstur di bagian depannya, samping dan juga samping luar dan juga samping dalam ini untuk sirkulasi udara yang maksimal juga, bray. Tentunya ringan dan juga lembut di bagian uppernya. Ada tambahan logo di bagian samping dalam nih, dan juga samping luar seperti ini, dan juga untuk di bagian belakang ini ada lapisan PU sintetisnya berwarna oranye seperti ini. Nah, untuk sepatu ini cocok buat daily run karena memang menggunakan material upper mesh yang cukup lembut dan juga ringan. Untuk sirkulasi udaranya juga mantap banget, bray, karena ada tekstur pori-porinya di bagian depan, samping, dan juga samping dalam seperti ini, bray. Nah, apalagi didukung dengan tali pipih 2 layer seperti ini yang tentunya lebih kuat dan juga nyaman saat digunakan. Untuk lidah sepatunya sendiri menggunakan bahan mesh juga dengan bantalan yang cukup tebal untuk di bagian lidah sepatunya, dan tentunya nyaman di pergelangan kaki kalian untuk lari sehari-hari. Kayak gitu nyaman banget di pergelangan kaki kalian karena di bagian lidah sepatunya pun ini cukup tebal dan juga empuk, bray. Nah, kita lanjut lagi di bagian kolarnya. Untuk kolarnya sendiri ini terdapat tambahan padding yang cukup nyaman, gak terlalu tebal juga, tetapi bakal ngepas di ankle kalian karena pas di belakangnya ini, di bagian kolarnya ini cukup elastis. Nih, kalau dilihat secara detail cukup elastis dan juga cukup memberikan kenyamanan ya, karena empuk juga di bagian kolarnya dari samping ke belakang dan juga samping bagian dalam, bray. Nah, kita lanjut lagi di bagian midsole-nya nih. Untuk midsole-nya sendiri biasanya untuk sepatu daily run itu mengutamakan kenyamanan dan juga bonci di bagian midsole-nya. Nah, untuk yang dari Ortus X ini menggunakan teknologi Cumulus Foam. Cumulus Foam sendiri sudah dipakai di sepatu running Ortus X sebelumnya, tapi untuk yang seri Cumulus Foam ini untuk di tahun 2024 ini cukup bonci dan juga stabil, jelas berbeda dengan seri yang sebelumnya. Untuk sebelumnya mungkin tingkat kekenyalannya berbeda, tapi yang seri Cumulus Foam pada tahun 2024 ini udah diperbaiki dari tim Ortus X yang dimana lebih bonci dan juga stabil, bray. Ini bisa dilihat secara detailnya, kalau dipegang pun udah kerasa banget kalau ini empuk banget, bray, dan juga desainnya khas banget Ortus X running ya, karena seri-seri sebelumnya juga udah menggunakan desain yang seperti ini, tapi ini bestseller juga, bray, apalagi dengan desain yang cukup simple, warnanya juga ciamik banget ya. Jadi seperti itu, bray, ini cocok banget buat kalian daily run, lari sehari-hari itu cukup nyaman. Dan di bagian outsole-nya nih, outsole-nya ini ada rubbernya, ada tambahan rubbernya atau karetnya, jadi untuk durability-nya juga udah mantep banget. Di bagian samping, tengah, dan juga belakang pas banget posisinya di tumpuan kaki kalian saat berlari, bray. Nah, ini dia ada Hyperfuse 1.4 yang pertama dari Ortus X, cocok buat kalian daily run nih. Yang kedua nih, bray, yang kedua dari spek Vortex. Nah, spek Vortex ini adalah
rilisan ketiga dari spek running pada tahun ini Bray. Setelah sebelumnya ada spek Wanda, ada Ignition, sekarang ada seri spek Vortec. Nah, spek Vortec ini cocok buat kalian deliran karena untuk material uppernya ini juga cukup lembut, dimana untuk lapisan material uppernya ini terdapat 2 layer untuk meshnya, bagian luar dan juga bagian dalam. Tetapi untuk pori-porinya ini kelihatan banget di bagian luar sini, di bagian dalam sini. Meskipun ini ada 2 layer tapi masih berpori Bray, atau masih ini ya breathable untuk di bagian material uppernya. Bisa dilihat ya, di bagian luar, bagian dalam juga. Nih, bagian dalam juga kalau dilihat secara detail ini seperti berongga gitu Bray, jadi kayak berlubang-lubang gitu. Dan untuk lapisan PU sintetisnya ada di bagian logonya. Nih, di bagian logonya ini ada lapisan PU sintetisnya, ada logo spek di bagian samping, ke depan, dan juga di bagian belakang, dan juga di bagian depan untuk durability sepatu ini Bray. Jadi saat ada lapisan PU sintetis seperti ini di bagian depan, ini untuk membuat sepatu ini lebih awet, gak gampang sobek Bray. Ini bisa dilihat secara detailnya ya. Jadi seperti itu. Dan untuk desainnya sendiri ini keren banget ya. Sekelas cukup menawan dan juga futuristik banget, karena desain dari spek Vortec ini pun sendiri di development dari tim spek yang sangat keren dari seri-seri sebelumnya yang seperti Wanda, terus Ignition, terus sekarang seri Vortec ini juga cukup ciamik dengan warna yang unik ya, warna biru dan juga kombinasi warna pink. Nih, oke, kita lanjut lagi di bagian tali sepatunya. Ini tali sepatunya cukup unik juga karena ini talinya seperti ada tekstur garisnya di bagian talinya, cukup kuat juga, saat dipegang pun terasa lebih tebal ya. Jadi saat ditali pun juga kuat, saat digunakan berlari pun juga tetap aman. Apalagi didukung dengan lidah sepatu yang cukup fleksibel. Nih, untuk lidah sepatunya ini tidak ada tambahan paddingnya, ini terdapat 2 lapisan untuk lidah sepatunya. Saat dipegang pun sangat elastis, jadi saat pergerakan kaki kalian pun cukup aman, dia tidak mengganggu. Apalagi dilihat secara detail seperti ini Bray. Nih, ini cukup nyaman dan juga aman, nggak begitu tebal, dan juga tentunya tetap nyaman di pergelangan kaki kalian. Ada tulisannya spek juga Bray, dan juga untuk di collarnya sendiri terdapat tambahan padding di bagian belakangnya. Nih, untuk belakangnya seperti ini untuk keamanan di ankle kalian, dan ini ada desain yang cukup unik ya. Jadi ada seperti jahitan gitu. Ini kalau dipegang aja udah kerasa elastis dan juga fleksibel. Nih, saat di ankle kalian juga terasa lebih aman Bray, karena ada tambahan bantalan di bagian collarnya. Nih, jadi seperti itu ya. Nah, untuk sepatunya ini sendiri udah ada runners knotnya. Ini bisa dilihat di bagian lacing sistemnya ada tambahan runners knotnya. Jadi saat digunakan runners knotnya ini lebih ngefit nanti di kaki kalian, dan saat ditali tidak gampang lepas. Jadi seperti itu Bray. Nah, untuk mesinnya sendiri menggunakan teknologi Substan One dari spek, yang dimana untuk teknologi ini cukup bouncy dan juga stabil karena desainnya cukup unik Bray. Bisa dilihat di bagian bawahnya ya, ini ada desain yang unik di bagian belakangnya. Ini untuk stability yang maksimal saat kalian berlari Bray. Ini cukup stabil di bagian belakangnya, untuk tumpuannya juga, dan ada lapisan rubber di bagian ozonnya, cukup full di bagian depan dan juga di bagian belakang. Nah, di tengahnya ini ada desain yang unik juga, ini untuk mengurangi bobot dari sepatu ini juga Bray. Jadi di bagian belakang ini udah dikurangin, dan juga untuk rubbernya bagian depan dan juga di belakang aja nih. Cukup full di bagian depan ya untuk mengurangi bobot dari sepatu ini. Nanti kita akan timbang sepatunya berapa sih berat dari sepatu-sepatu ini Bray. Nah, ini dia ada spek Vortec, cocok buat kalian deliran karena cukup bouncy dan juga stabil saat kalian gunakan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di 910. Ini ada 910 Hiroshi. 910 Hiroshi ini meskipun baru, ini banyak banget peminatnya karena dari desainnya juga unik, warna-warnanya juga menarik Bray. Sebenarnya ada beberapa banyak warna yang lainnya, tapi untuk yang kita review ini ada warna hijau Tosca. Nah, untuk desainnya juga cukup keren, yang dimana untuk bagian material uppernya ini menggunakan bahan mesh yang bertekstur dan juga ada lapisan PU sintetisnya. Teksturnya ini seperti ada lubang-lubangnya untuk sirkulasi udara saat digunakan berlari. Biasanya untuk daily run itu yang diutamakan adalah kenyamanan dan juga keringanan, apalagi upper yang lebih breathable itu nyaman banget Bray, karena tidak gampang engap atau tidak berat ya. Untuk material uppernya sendiri menggunakan bahan mesh dengan lapisan PU sintetis di bagian samping dan juga di bagian logonya. Nih, saat dipegang ini cukup kerasanya banget,
secara detail juga kelihatan ini ada pori-porinya di bagian material uppernya. Di bagian luar ada logo, di bagian belakang ini ada apa namanya, reflektornya. Jadi saat kalian menggunakan sepatu ini lari pada malam hari akan menyala di bagian belakang dengan tulisan Hiroshi Nenten nih di bagian belakangnya. Nah, ini untuk talinya juga menggunakan tali pipih 2 layer dengan lacing sistem yang cukup unik ya. Jadi untuk talinya sendiri bagian depan dan juga di bagian belakang ini bisa digunakan untuk harness knotnya di bagian belakangnya ini. Jadi unik bre, talinya ini nggak simple ya, tapi unik saat dipakai. Nah, untuk lidah sepatunya sendiri menggunakan bahan sweat dengan lapisan PU sintetis dengan logo Nenten. Nah, untuk di bagian kolarnya ini cukup tipis ya, bagian kolarnya ini cukup tipis di bagian samping sampai ke belakang, jadi nggak ada tambahan padding di bagian belakangnya. Ini untuk mengurangi bobot dari sepatu ini tetap nyaman juga karena di bagian belakang ini cukup leluasa saat kalian memasukkan kaki kalian ke sepatu ini, bray. Nah, apalagi didukung dengan midsole yang cukup empuk dengan teknologi Swiftfoam. Untuk seri Swiftfoam ini, teknologi Swiftfoam ini cukup empuk dan juga bonci ya, apalagi saat dipegang ini udah kerasa banget untuk empuknya, apalagi digunakan cukup bonci dan juga untuk durability-nya juga udah teruji. Jadi saat kalian buat daily sepatu ini juga tetap stabil, apalagi didukung dengan outsole berbahan rubber di bagian depan dan juga di bagian belakang. Nih, nggak full di bagian tengahnya ya, karena untuk mengurangi bobot juga dari sepatu ini. Jadi ada di bagian depan dan juga di bagian belakang untuk tambahan rubbernya. Cocok banget kalian pakai ini buat daily run, buat lari santai, buat pace siput juga cocok banget tuh kalian pakai sepatu ini. Udah stabil dan juga tetap bonci menggunakan teknologi Swiftfoam dari Nenten Bray. Nah, kita lanjut lagi di Mills. Ini yang terakhir dari Mills Enermax Rival. Nah, Mills Enermax Rival ini sudah banyak banget yang pakai sepatu ini karena memang dari desainnya juga unik, material uppernya juga ini lembut banget meshnya, dan sepatunya juga terjangkau harganya ya. Material uppernya menggunakan bahan mesh yang cukup lembut dengan desain yang unik ya. Bagian luar bisa dilihat ada logo Millsnya dan logo garis-garisnya, di bagian depan juga ada, keren banget. Dan untuk di lapisan bagian dalam sama desainnya ya, tulisannya Mills dan ada logo Millsnya nih di bagian luar. Nah, uppernya juga saat dipegang pun udah kerasa banget kalau lembut banget di bagian uppernya. Dan untuk talinya menggunakan tali pipih 2 layer yang cukup berbeda dengan seri-seri yang di depan ini ya. Ini cukup polos dan menggunakan 2 layer. Untuk lidah sepatunya di bagian depan ini ada lapisan mesh dengan desain heksagonal. Jadi seperti apa namanya, rumah lebah seperti itu, dan cukup transparan, apalagi untuk sirkulasi udaranya ini saat di lidah sepatunya ini cukup maksimal keluar masuk anginnya ya. Untuk lidah sepatu bagian atasnya ini menggunakan bahan sweat dengan lapisan PU sintetis seperti kayak yang Hiroshi tadi bre untuk bagian atasnya. Nah, sepatu ini juga udah didukung dengan runner knot di bagian lacing sistemnya. Ini langsung dimanfaatin aja bre biar saat berlari kalian lebih maksimal untuk runner knotnya. Kita lanjut lagi di bagian kolarnya. Untuk kolarnya ini paddingnya cukup tebal di bagian samping sampai ke belakang, ini cukup tebal bre. Jadi saat dipegang ini udah kerasa banget tebelnya. Saat memasukkan kaki kalian ke sini mungkin ini ya harus ngepas, nanti pas di ankle kalian juga terasa lebih nyaman karena ada tambahan padding di bagian belakangnya. Nah, jadi seperti itu bre. Kita lanjut lagi di bagian misolnya. Untuk misolnya sendiri ini cukup tebel dan juga empuk juga bre. Saat dipegang ini udah kerasa banget empuknya dengan desain khas Enermax Dynaplate yang seri pertama juga, atau Enermax Cushion atau yang Enermax lainnya. Ini biasanya outsole menggunakan misol seperti ini. Dan untuk rubbernya ini ada di bagian depan dan juga di bagian belakang. Untuk mengurangi bobot dari sepatu ini rubbernya nggak full bre, jadi ada di depan aja dan juga di bagian belakang. Untuk durability-nya ya menyesuaikan ya. Tentunya untuk durability outsole-nya semakin full rubbernya semakin lebih awet, jadi seperti itu. Tapi untuk ringannya sepatu ini lebih ringan karena rubbernya di bagian bawah nggak full seperti seri-seri yang lainnya bre. Nah, sepatu ini cocok juga buat kalian daily run karena lebih empuk juga dan material uppernya cukup lembut dan breathable banget, mantep banget bre, dari Mills ya. Nah, ini dia beberapa rekomendasi sepatu daily run yang bisa kamu koleksi. Tentunya masih banyak lagi yang tersedia di store Raspido. Nah, habis ini mari kita coba dulu sepatunya berapa sih berat masing-masing sepatu ini bray.
Nah, kita timbang dulu yang Orthosec ini di size 42 ya bray. Orthosec Hypervios 1.4 di size 42 ini beratnya di 254 gram. Nah, kita lanjut lagi di spek ini di size 42 juga. Mari kita timbang dulu. Spek Vortex di size 42 beratnya 264 gram. Kita lanjut lagi di Nenten. Ini Nenten Hiroshi size 42 juga. Kita timbang dulu bray, beratnya di 231 gram. Nah, yang terakhir ada dari Mills, ini di size 42 juga, Mills Enermax Rival. Kita cek dulu di size 42 beratnya di 257 gram. Nah, itu dia berat dari masing-masing sepatunya bray. Kalian bisa dapatkan sepatunya di store Raysport Indo. Nah, kalian bisa koleksi sepatunya, bisa ke offline store Raysport Indo, alamatnya cek di deskripsi atau saya di Google Map, namanya Raysport Indo bray. Kalian bisa dapatkan sepatu ini secara online di marketplace Raysport Indo atau bisa ke admin WhatsApp kami. Ada beberapa benefit setiap kalian pembelian di offline store Raysport Indo. Yang pertama, Raysport Indo menjadi official distributor resmi, tentunya produknya original. Yang kedua, lokasinya dekat dengan Tugu Yogyakarta. Buat kalian yang lagi liburan di Yogyakarta, wajib banget mampir ke store Raysport Indo dan beli oleh-oleh sepatu ini bray. Yang ketiga, kalian mendapatkan 4 pilihan bonus menarik di setiap pembeliannya. Ada deker, ada tas simsek, ada tas tenteng, dan juga ada kaos kaki. Nah, kalian bisa pilih salah satu bray. Yang keempat, kalian berkesempatan mengikuti event mabar yang diadakan Raysport Indo bray. Ada running, ada mini soccer, dan juga ada futsal. Nah, kalian nanti berkesempatan mengikuti itu dengan tim Raysport Indo dan juga customer lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Min Bre sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada masukan tulis di kolom komentar ya Bre. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Raysport Indo biar tidak ketinggalan video produk-produk terbaru yang ada di store Raysport Indo. Raysport Indo istimewa.